Dahulu kala ada sebuah desa yang bernama Karangkejambon di Jawa Timur. Di desa tersebut, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Wandan Wanguri bersama dengan anaknya yang bernama Joko Tulus. Sewaktu kecil Joko Tulus ini sering dibully karena tidak memiliki ayah, dan oleh karena hal tersebut, timbul dendam dan membuat dia kemudian belajar ilmu bela diri dengan tekad untuk membalas orang-orang yang telah membuli dia. Sewaktu dewasa, dia sering membuat onar dan keributan di desanya itu, dan karena ketangkasan dia bertarung, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, dan karena sifat itulah dia mendapatkan julukan Kebo Kicak. Suatu hari ketika dia merasa tidak ada orang yang bisa mengalahkannya pun memutuskan untuk mengembara sambil mencari informasi mengenai ayahnya, dan dalam perjalanannya, dia melihat sebuah padepokan yang bernama Sumoyono di daerah Banyu Arang. Di padepokan tersebut ada dua orang yang sedang latih tanding di halaman depan. Melihat itu Kebo Kicak pun terpukau dan berkeinginan untuk bergabung ke padepokan itu, di mana setelah pertarungan selesai, Kebo Kicak pun mendekat dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pemimpin padepokan tersebut. Di sini Kebo Kicak pun diterima oleh pemimpin padepokan itu, di mana dia juga menyampaikan bahwa ilmu yang dia ajarkan harus digunakan untuk hal kebajikan. Selain itu pemimpin padepokan ini juga memperkenalkan Kebo Kicak kepada kakak seperguruan Kebo Kicak yang bernama Surontano. Singkat cerita setelah berlatih dengan keras, akhirnya Kebo Kicak bisa menguasai semua ilmu yang diajarkan, di mana sang guru kemudian menyuruh Kebo Kicak untuk melakukan latih tanding dengan Surontano, dan dalam pertarungan itu, Kebo Kicak dan Surontano ini sama-sama hebat, sehingga tidak ada yang kalah atau menang ketika sang guru menghentikan pertarungan mereka ketika merasa sudah cukup latihannya. Setelah itu sang guru mengingatkan mereka kembali akan pesannya bahwa ilmu yang diajarkan harus untuk kebajikan, dan setelah itu sang guru memberikan barang pusakanya berupa hewan peliharaan yang bernama Banteng Tracak Kencono kepada Surontano, dan bersamaan dengan itu, Kebo Kicak pun menyampaikan rasa terima kasih sekaligus ingin berpamitan dengan sang guru. Setelah itu, Kebo Kicak melanjutkan perjalanan ke kerajaan Majapahit ketika mendengar kabar bahwa ayahnya adalah seorang patih di kerajaan itu. Sesampainya di sana, Kebo Kicak pun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pengawal di halaman istana, di mana dia ingin menemui ayahnya yang bernama Patih Pangulang Jagat. Di sini pengawal istana tidak percaya malah ingin mengusirnya, dan sempat terjadi pertarungan di antara mereka, di mana karena keributan tersebut, akhirnya Patih Pangulang ke halaman istana untuk menemui Kebo Kicak. Di sini Patih Pangulang kemudian menyuruh Kebo Kicak ke Sungai Brantas untuk mengalahkan Bajul Ijo karena sudah meresahkan masyarakat, dan dia juga menyuruh Kebo Kicak untuk membawa batu hitam yang selalu dijaga oleh Bajul Ijo ini sebagai bukti bahwa Kebo Kicak telah mengalahkannya. Setelah itu Kebo Kicak pun berangkat ke Sungai Brantas, dan singkat cerita dia berhasil mengalahkan Bajul Ijo ini dan dia juga membawa batu hitam itu ke kerajaan Majapahit, dan oleh karena itu Patih Pangulang pun mengakui Kebo Kicak sebagai anaknya. Atas jasanya itu, Kebo Kicak mendapatkan kehormatan untuk memimpin salah satu daerah Majapahit di bagian barat, di mana daerah tersebut berdekatan dengan padepokan tempat dulu Kebo Kicak berlatih, di mana saat itu diketahui bahwa daerah tersebut sedang ada wabah penyakit mematikan yang disebabkan oleh Banteng Tracak Kencono yang dirasuki oleh Bajul Ijo ini. Setelah itu Kebo Kicak pun pergi menemui Surontano untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, di mana di sini Surontano menolak yang akhirnya berakhir dengan pertarungan di antara mereka. Pertarungan mereka pun berlangsung selama berhari-hari dan masih belum ada pemenangnya, di mana akibat dari pertarungan tersebut membuat munculnya aura hijau dan aura merah yang menyelimuti tempat tersebut. Dalam bahasa Jawa hijau berarti ijo, dan merah berarti abang, dan dari dua kata inilah konon nama kota Jombang berasal.